dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Mita Anggreni. Saya adalah seorang guru di MI Muhammadiyah Tukang, Kecamatan Pabelan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 24541111306. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Muhammadiyah Tukang pada kelas 3 dengan materi akhlak tercela. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siap. Siap menerima pelajaran hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada tidak? Tidak berangkat semua berarti ya. Oke, sekarang kita akan cek kerapihan. Silakan dicek dirinya sendiri, siapa yang rapi, siapa yang lengkap, siapa yang tidak. Lengkap? Siapa yang tidak lengkap? File apanya? Oh, tidak memakai ikat pinggang. Ini juga belum dikancing. Nah, ini dirapikan biar rapi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dibimbing untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa-doa tadi kita akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu di pagi hari ini. Oke, sekarang kita sebelum memulai pelajaran, biar kita menambah semangat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita akan bernyanyi lagu apa? Pergi belajar. Oke, kita mulai lagunya, bernyanyinya 1, 2, 3. Oh, ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajarlah penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, tepuk tangan untuk kelas 3. Kenapa kita hari ini menyanyikan lagu itu? Karena di dalam lagu itu kita diajarkan untuk apa? Menghormati guru dan menyayangi teman, untuk menghormati orang lain dan saling menyayangi sesama. Oke, sekarang kita ini ya, kita kemarin
kisah Nabi. Kisah nabinya siapa? Nabi Nuh. Kita akan mempelajari tentang kisah Kan'an. Nah, di sini guru mau bertanya, siapa yang tahu apa itu akhlak mazmumah? Tunjuk jari. Siapa yang tahu akhlak mazmumah? Oke, Kesan, apa akhlak mazmumah? Akhlak tercela. Tepuk tangan untuk Kesan. Dan ini akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Nah, sekarang sebutkan contoh-contoh akhlak tercela. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Akhlak tercela. Oke, Alfian. Mencuri. Apa tadi? Berbohong. Oke, membuli teman. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang Bu Guru akan menampilkan gambar-gambar yang termasuk dalam akhlak terpuji dan tercela. Nanti kalian bisa menggunakan alat peraga yang sudah Bu Guru kasih. Itu nanti untuk silang, yang gambar silang itu adalah untuk nanti kalau gambarnya adalah gambar alat tercela. Nanti yang untuk centang adalah untuk menunjukkan gambar akhlak terpuji. Oke, sekarang Bu Guru akan menampilkan gambarnya satu persatu. Oke, lihat gambarnya. Alat terpuji atau alat tercela? Silakan. Mana aja? Tercela. Aryo, kenapa Aryo centang? Kenapa Aryo centang? Lihat, itu gambarnya gambar apa? Seorang ibu yang sedang menyapu. Anaknya ngapain? Anaknya sedang main HP. Nah, oke, next. Nah, ini alat terpuji atau tercela? Tercela. Ini gambar apa? Ya, cerita Malin Bunda. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Dia marah-marah kepada ibunya. Nah, itu termasuk anak tercela. Boleh tidak kita marah-marah dengan orang tua? Tidak. Karena itu nanti akan menyakiti hati orang tua kita. Next. Nah, ini terpuji atau tercela? Siapa yang bilang tercela? Naila bilangnya tercela, tetapi dia pakai centang. Sebenarnya apa? Terpuji. Betul sekali, itu saling ya, berpamitan kepada orang tua. Ini terpuji. Ini tercela. Ini pemalas ya, ini pemalas. Disuruh orang tuanya tidak mau. Oke, nah sekarang kita akan melihat sebuah video yang bercerita tentang Kan'an. Siapa itu Kan'an? Anaknya siapa? Oke, anaknya Nabi Nuh. Kan'an adalah anak pertama dari Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh ada 4. Yang pertama adalah Kan'an, kedua Yafid, ketiga Ham, keempat Syam. Nah, dari keempat anaknya Nabi Nuh ini adalah anak yang pertama yang tidak mau menuruti kata-kata Nabi Nuh. Nah, kita sekarang melihat ceritanya. Setelah melihat ceritanya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dengan tugas masing-masing. Siap? Siap. Oke, kita sekarang menyaksikan kisah Kan'an. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis.
pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, kita akan membuat kelompok. Oke. Mulai sini dulu. Oke. Ya. Setelah ini kita ke kelompok 1. Kelompok 1 dipersiapkan gambarnya. Silakan maju ke depan. Satu persatu nanti kita cek. Itu termasuk alat terpuji atau tercela. Sudah betul di tempatnya atau belum? Oke, kelompok 1 silakan menempelkan gambarnya itu termasuk di alat terpuji atau tercela. Oke, saya kira silakan. Oke, berikutnya siapa? Ya, ya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama ini membentak orang tua termasuk akhlak tercela. Betul atau tidak? Betul. Oke. Ini masih membentak orang tua ini juga. Nah, ini ada seorang ibu sedang menyapu, anaknya cuma main HP, tidak membantu. Dia masuk akhlak tercela. Jawabannya adalah betul. Kenapa adik salah? Alasannya apa? Kenapa? Salah mengangkat papan. Oke. Yang berikutnya, di sini ada gambar menolong seorang kakek masuk alat terpuji. Betul? Betul. Nah, yang kedua, ini berpamitan kepada orang tua termasuk alat terpuji. Mana betulmu? Oke, yang kelompok 1 sudah selesai. Sekarang ke kelompok
dapat diambil dari kisah Kan'an, yaitu berbagi kepada orang tua akan mendatangkan keselamatan. Murka orang tua menjadi murka Allah. Durhaka kepada orang tua akan merugikan diri sendiri. Durhaka akan merusak hubungan keluarga. Kesabaran membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Oke, sekarang ya, itu tadi adalah paparan dari kelompok 2 mengenai hikmah dari cerita Kan'an. Oke, diskusi kita kali ini sudah selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari cerita Kan'an tadi, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua. Ceritakan ya, hikmahnya apa tadi? Tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua akan membawa kemurkaan Allah yang berakibat kita tidak selamat di dunia ataupun di akhirat. Oke, materi kali ini semester ini kita sudah selesai, dan pertemuan selanjutnya nanti adalah kita mengulang kembali materi-materi yang sudah lalu dengan mengerjakan tugas-tugas dari guru. Guru akan membuatkan kuis untuk pertemuan yang akan datang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.